pemirsa, Unhas hari ini kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Edisi Senin 5 Juni 2023. Bersama saya, Andi Putri Najwa, kurang lebih selama 15 menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Langsung saja kita menuju ke berita pertama. Duta Besar Republik Indonesia Yang Mulia Rosan Perkasa Ruslani menerima Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa dan rombongan di kantor Duta Besar di Amerika, Washington DC pada Rabu 31 Mei 2023 waktu Amerika Utara. Rabu 31 Mei 2023, Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Jamaluddin Jompa dan rombongan diterima oleh Duta Besar Republik Indonesia Yang Mulia Rosan Perkasa Ruslani di sela-sela acara NAFSA National Association for Foreign Student Affairs, tepatnya di kantor Duta Besar RI Amerika di Washington DC. NAFSA ini merupakan asosiasi nirlaba para pendidik tingkat dunia terbesar. Asosiasi ini berdedikasi memajukan pendidikan global dan networking pendidikan secara internasional. Siang pemirsa Unhas TV, hari ini kita sudah menyelesaikan makan siang ya, yang kemudian kita mengundang 40 partner universitas yang ada di dunia. Kita nanti akan menuju ke Kedutaan Besar Indonesia di Washington. Saya sendiri dengan Pak Rektor ya, dengan Direktur Kemitraan dan salah satu utusan khusus Unhas nanti yang mengurusi masalah kerjasama Unhas di Amerika Serikat dan kemudian juga di Kanada, Ibu Lina. Ya, kita nanti akan bertemu, diagendakan untuk bertemu dengan atase perdagangan untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan barangkali mungkin bisnis, karena Unhas sudah mempunyai holding company sendiri. Kita akan membicarakan tentang peluang-peluang kerjasama, terutama kerjasama bisnis yang bisa menguntungkan ya bagi Unhas. Pak Rektor, jadi Unhas sebagai BTNBH sangat serius di dalam mengembangkan enterprises, global enterprises, di mana tentu Washington sebagai simbol perdagangan dunia sekaligus, dan kita berharap bahwa link Unhas ke Amerika dan seluruh dunia itu terus-menerus kita buka jejaring ini, kita buka networking ini, sehingga produk-produk nanti yang bisa dikembangkan oleh Unhas, baik itu produk sendiri maupun produk olahan atau menjadi bagian dari perdagangan global, PT Hadid harus menjadi global international company or enterprises. Acara konferensi dan Expo NAFSA ini diselenggarakan di Washington DC dari 30 Mei hingga 2 Juni 2023. Selain Universitas Hasanuddin, acara ini juga dihadiri oleh 14 universitas lain. Rektor Universitas Hasanuddin beserta rombongan juga bertemu dan berdiskusi dengan Atase Pertanian Indonesia, Danang Budi Santoso, yang didampingi oleh staf Atase Pertanian Indonesia, Rahmat Putranto, dan Ketua Asosiasi Rumput Laut Indonesia, Safari Aziz, yang juga merupakan Ketua Komite Tetap Asosiasi Industri Pertanian, Kehutanan, Peternakan, Perikanan, dan Pengolahan Makanan, Bidang Asosiasi dan Himpunan Kamar Daging dan Industri Indonesia Pusat. Setelah mengikuti acara NAFSA, Rektor Universitas Hasanuddin beserta rombongan berkunjung ke Rhode Island University. Sosialisasi pengusulan tugas belajar pegawai negeri sipil sesuai Permendikbudristek nomor 27 tahun 2022 di lingkup Universitas Hasanuddin digelar pada Rabu 31 Mei 2023. Sosialisasi ini berlangsung secara daring serta luring di ruang senat lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Terdapat narasumber dari Kemendikbudristek yang hadir langsung dalam sosialisasi ini. Sosialisasi ini dihadiri oleh para peserta yang beberapa di antaranya merupakan para wakil dekan bidang perencanaan sumber daya dan alumni, para kabak tata usaha fakultas dan sekolah, para kasubag perencanaan sumber daya dan alumni, para staf pengelola tugas belajar fakultas dan sekolah, serta para peserta lainnya yang juga bergabung secara daring, termasuk dosen dan tendik tugas belajar. Berlangsung kurang lebih 2,5 jam, sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor 3 Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, Profesor Dr. Farida Patitinggi SHM Hum.
Setelah acara pembukaan, sosialisasi ini dilanjutkan dengan pemaparan materi yang dipimpin oleh moderator dari Kasubdit Pendidikan dan Pelatihan. Materi dipaparkan oleh 3 orang perwakilan dari Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek yang membahas terkait pedoman pemberian tugas belajar bagi pegawai negeri sipil. Tidak hanya itu, di sela-sela pemaparan materi juga turut hadir Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek yang bergabung secara daring. Setelah pemaparan materi, dilanjutkan dengan sesi diskusi. Yang pertama, kami diundang oleh pihak Rektorat Unhas karena memang ada peraturan baru tentang tugas belajar. Peraturan Mendikbudristek nomor 27 tahun 2022, kemudian diikuti dengan SE Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek nomor 3 tahun 2023 yang baru terbit di bulan Maret kemarin. Jadi memang ini peraturan baru dan perlu untuk disosialisasikan terutama di Unhas ini. Harapan kami setelah sosialisasi ini, para dosen maupun tendik maupun seluruh sivitas akademika di Unhas ini jadi tahu ya peraturan terbaru mengenai tugas belajar karena memang perbedaannya cukup signifikan dibanding dengan peraturan sebelumnya yang sudah kita pahami bersama. Ada beberapa yang cukup berubah, cukup drastis. Jadi semoga setelah ini pengusulan tugas belajarnya menjadi lancar, kemudian para dosen maupun tendik yang studi lanjut juga lancar studinya. Jadi bisa berangkat tepat waktu, lulus tepat waktu, kemudian bisa meningkatkan karirnya dengan baik. Semoga dengan adanya sosialisasi ini dapat semakin mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik di Universitas Hasanuddin. Latifatul Khairani, Salman Iskandar, Unhas TV. Universitas Hasanuddin mengadakan seleksi kompetensi dasar atau SKD penerimaan Satpam 2023 pada Rabu 31 Mei 2023. Seleksi ini merupakan salah satu tahapan dalam memilih kandidat Satpam yang berkualitas. Pada SKD ini diikuti sebanyak 45 kandidat yang telah dinyatakan lulus pada tahap sebelumnya, yaitu tahap administrasi. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Perguruan Tinggi Universitas Hasanuddin mengadakan seleksi kompetensi dasar atau SKD untuk penerimaan anggota Satuan Pengamanan atau Satpam Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini tidak lain untuk memilih kandidat terbaik yang akan bergabung dalam tim keamanan kampus yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan Unhas. Seleksi ini digelar pada Rabu 31 Mei pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Gedung Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada proses seleksi SKD ini diikuti sebanyak 45 orang yang sebelumnya mereka telah melewati tahap administrasi dan dinyatakan lulus hingga tahap sekarang. Pada kegiatan ini turut hadir Direktur Sumber Daya Manusia Universitas Hasanuddin, Dr. Idar Mapangara, SPPD, SPJP Konsultan, yang juga membuka kegiatan. Seleksi SKD ini sekarang adalah seleksi SKD untuk Satuan Pengamanan Universitas Hasanuddin. Jadi adapun tujuannya ini adalah satu kebutuhan daripada Universitas Hasanuddin karena jumlah daripada security yang ada sekarang ini adalah dia rasa belum mencukupi, sehingga perlu penambahan karena sekarang Universitas Hasanuddin sudah lebih banyak aktivitas dan beberapa aset-aset juga sudah mulai difungsikan. Secara fungsi akhirnya operasional, maka gedung lingkungan Universitas Hasanuddin itu memang sangat butuh satpam. Dan memang sekarang kita sadari bahwa jumlah mahasiswa juga tambah banyak dan aktivitas sehingga dan tingkat keamanan itu sangat penting untuk satpam. Tidak hanya itu, salah satu sekarang adalah kita coba meningkatkan kualitas dari security itu sehingga dalam tahapan proses seleksi satpam ini di mana kesehatan fisik, latihan fisik dan intelektual itu juga kita uji, di mana kita mengundang dari pihak kepolisian juga sebagai salah satu tim
penyeleksi, sehingga besar harapan kita nanti satpam yang nanti lolos di dalam seleksi ini adalah betul-betul satuan pengamanan yang layak untuk Universitas Hasanuddin yang besar ini. Dalam sistem seleksi kali ini ya memang berdasarkan computerized, di mana kita juga mau lihat apakah satuan pengamanan ini bisa menggunakan komputer di era digital. Memang pertanyaan-pertanyaan seperti umumnya ya tentang kenegaraan, Pancasila, dan juga ada ilmu-ilmu dasar yang ditanya. Kemudian akan dilanjutkan dengan tes-tes psikotes, fisik, dan lain-lain. Intinya adalah semua tahapan-tahapan proses itu harus dilalui sehingga kita betul-betul bisa mendapat gambaran kira-kira satpam yang akan berhasil kita seleksi dengan benar nanti. Pada seleksi ini terdapat 3 jenis tes, diantaranya TWK, tes wawasan kebangsaan, TO, tes inteligensi umum, dan TKP, tes karakteristik pribadi. TWK ini bertujuan untuk menguji pemahaman dan pengetahuan calon terkait wawasan dan nilai-nilai kebangsaan. Kemudian TO bertujuan untuk mengukur kemampuan intelektual dan kecerdasan umum para calon. Sementara TKP bertujuan untuk mengevaluasi kepribadian, sikap, dan karakteristik para calon. Pengumuman bagi peserta yang dinyatakan lulus tahap ini dilakukan pada tanggal 1 Juni. Ya, kemudian mereka akan melanjutkan di tahap berikutnya, yaitu SKB tes fisik dan wawancara pada tanggal 5 hingga 6 Juni. Melalui seleksi kompetensi dasar ini diharapkan Unhas dapat memperoleh anggota satpam yang handal dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Keberadaan satpam yang berkualitas akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan akademik maupun non-akademik di lingkungan Unhas. Zulkarnain, Muhammad Alvin, Unhas TV. Penyerahan SK calon tenaga kependidikan non-PNS tetap Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Hasanuddin dilaksanakan pada Rabu lalu, tepatnya pada 31 Mei 2023. Kegiatan ini berlangsung di Aula Halimah Dingsikati, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Hasanuddin. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Halo pemirsa Unhas TV, kembali Anda menyaksikan program Unhas hari ini bersama saya Zafira Amalia. Tepat pada hari ini tanggal 31 Mei 2023, Universitas Hasanuddin menyerahkan surat keputusan untuk calon pegawai non-PNS tetap dalam lingkup Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini berlangsung di Aula Halimah Dingsikati, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Hasanuddin. Surat keputusan pengangkatan calon pegawai Unhas non-pegawai negeri sipil tetap diserahkan oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, Profesor Dr. Farida Patitingi, SHM Hum, bersama dengan Direktur Sumber Daya Manusia, Dr. Idarma Pangara, SPPD SPJPK, dan Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan, Dr. Gigi Andi Tajrin, MKes SPBMM Subs COMK. Kegiatan ini dilaksanakan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Hasanuddin, tepatnya di Jalan Kandea, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Surat keputusan tersebut diserahkan kepada 27 calon pegawai, yakni 3 perawat, 6 perawat gigi, 1 apoteker, 1 nutrisionis, 3 perekam medis dan informasi kesehatan, 2 radiografer, 2 tekniker, 1 sekretaris pimpinan, 1 pranata komputer, 1 teknisi alat kesehatan, 1 teknisi mesin dan listrik, 4 pengadministrasi umum, dan 1 staf CSSD dan laundry. Sambutan diberikan oleh Ibu Wakil Rektor 3 Universitas Hasanuddin, Direktur Sumber Daya Manusia, kemudian Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Hasanuddin, serta sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin. Selain itu juga dalam kegiatan ini, penerima SK diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan dan kesannya yang diwakili oleh Pak Irwan Rahim selaku pengadministrasi umum dan Ibu Jufrida selaku staf CSSD dan laundry.
Kegiatan ini berlangsung dari pukul 16.00 hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Ya, pertama-tama terima kasih ya kepada pimpinan universitas, Bapak Rektor dan Wakil Rektor 3 dan seluruh jajaran pimpinan universitas atas penerimaan staf di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Hasanuddin sebagai pegawai tetap non-PNS. Ya. Tentunya kita berharap dengan diterimanya staf kita ini semakin meningkatkan ya kinerja, semakin meningkatkan pelayanan ya baik terhadap masyarakat Sulawesi Selatan maupun pendidikan. Jadi kita ketahui bahwa Rumah Sakit Gigi dan Mulut adalah rumah sakit yang sebagai rumah sakit pendidikan utama. Ya, baik pendidikan utama terhadap program profesi dokter gigi maupun program spesialis di Fakultas Kedokteran Gigi. Ya. Terima kasih banyak. Jadi pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan universitas, Bapak Rektor, Ibu R3, Direktur SDM, dan juga ucapan terima kasih juga yang luar biasa ke Bapak Direktur RSGM yang sudah berusaha untuk bagaimana supaya staf yang sudah lama mengabdi ini statusnya meningkat. Nah, harapannya bahwa kami dari FKG Unhas merupakan pengguna utama dari RSGM karena RSGM merupakan wahana pendidikan utama dari semua pendidikan profesi dokter gigi spesialis. Nah, sehingga dengan adanya peningkatan status pegawai ini, harapan kami sama seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur bahwa akan meningkatkan kualitas dan kinerja dari staf sehingga proses pelayanan baik pelayanan umum maupun pelayanan pendidikan semakin meningkat, sehingga harapan kita bahwa lulusan baik pendidikan profesi ataupun dokter gigi spesialis kualitasnya akan meningkat karena sudah disupport oleh tenaga pendidikan yang baik. Baik, terima kasih. Alhamdulillah siang tadi kita sudah memberikan SK Rektor tentang pengangkatan pegawai Universitas Hasanuddin untuk tenaga kependidikan non-PNS tetap Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Unhas sebanyak 27 orang. Alhamdulillah. Tentu harapan kita, harapan Pak Rektor, ya saya atas nama Rektor menyampaikan selamat dan tentunya harapan kita adalah bagaimana kinerja mereka lebih ditingkatkan lagi dan demi untuk kemajuan Universitas Hasanuddin secara umum dan secara khusus untuk memberikan pelayanan terbaik di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Hasanuddin. Seperti itu. Kegiatan penyerahan SK ini berlangsung lancar dan haru karena penyerahan SK dilaksanakan setelah melalui beberapa tahap. 27 orang calon pegawai Universitas Hasanuddin non-pegawai negeri sipil tetap akan melaksanakan tahapan selanjutnya yakni latihan dasar atau diklat prajabatan. Zafira Amalia, Muhammad Dias Antama, Unhas TV. Setelah melakukan pelatihan kru gelombang 1 pada Maret kemarin, Unhas TV kembali mengadakan pelatihan gelombang kedua yang dikhususkan bagi kru baru di Unhas TV serta ditujukan kepada kru volunteer dari tiap fakultas. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat tim produksi dan mengembangkan keterampilan anggota baru dalam dunia penyiaran. Berlangsung selama 2 hari di lantai 2 studio utama Unhas TV. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Unhas TV yang merupakan stasiun televisi perguruan tinggi Universitas Hasanuddin kembali mengadakan pelatihan kru baru dan volunteer gelombang kedua. Kegiatan ini guna mengoptimalkan kualitas siaran televisi perguruan tinggi Unhas. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari yaitu pada hari Kamis 1 Juni dan Jumat 2 Juni di lantai 2 studio utama Unhas TV. Diawali dengan sambutan Direktur Utama Unhas TV, Bapak Supratman SSMSC PhD, dan sambutan dari Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual, Ibu Asmi Citra Malina SPI MAgri PhD, yang sekaligus membuka kegiatan. Peserta pelatihan ini terdiri dari 8 calon kru baru dan sejumlah volunteer yang merupakan mahasiswa utusan dari setiap fakultas. Selama pelatihan, para peserta diberikan pemahaman terkait pengenalan Unhas TV secara umum, cara penulisan naskah, pengambilan gambar, proses editing, olah vokal,
dan etika dalam jurnalistik. Setelah pembekalan materi, para peserta diberi kesempatan untuk memperhatikan keterampilan yang telah dipelajari. Salah satunya dengan turun ke lapangan melakukan peliputan. Selama ini 2 hari belakangan ini kita menjadi salah satu volunteer dari Unas TV. Tentu kebanggaan tersendiri bagi saya pribadi karena diberi kepercayaan bahwa untuk mengemban tugas sebagai salah satu volunteer kru Unas TV adalah sebuah hal yang mungkin menjadi tempat belajar bagi saya. Saya berharap kedepannya dengan bergabungnya kami di Unas TV ini menjadi batu loncatan untuk kami untuk lebih memperdalam pengetahuan skill kami dalam dunia jurnalistik dan broadcasting dan sebagainya. Mungkin itu Kak. Sangat excited karena semenjak saya dihubungi oleh dosen saya dan terpilih menjadi salah satu volunteer untuk Unhas TV, tentunya ini kesempatan yang sangat langka ya, karena tidak semua mahasiswa bisa terpilih menjadi volunteer di sini. Dan saya berharap melalui program ini selama 2 hari ini saya bisa mempraktikkannya untuk kegiatan saya ke depan di Unhas TV. Terima kasih. Melalui pelatihan ini diharapkan Unhas TV menghasilkan calon kru dan volunteer yang berkualitas dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga Unhas TV semakin berkembang dan memberikan kontribusi positif yang lebih besar bagi komunitas akademik dan masyarakat umum. Zulkarnain, Muhammad Alvin, Unhas TV. Pemirsa, tidak terasa 15 menit sudah kami menemani Anda dalam Unhas hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Andi Putri Najwa beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.